coba tahan dulu, siapa tahu dia berubah. Aku harapannya itu. Siapa tahu dia berubah gitu kan, karena istilahnya udah ada anak gitu loh. Hi Insertizen, how are you and welcome back on iTalk, only on www.insertlife.com. When someone's story is a history, and always with me Maria Christy. History pernikahan 9 tahun, akhirnya harus berujung di perpisahan, tapi sebetulnya bukan perpisahannya yang membuat nama seorang istri ini naik, tapi ternyata hujatan dari netizen serta fakta yang ada di belakangnya ini yang membuat nama seorang Azira akhirnya mulai banyak diperbincangkan terkait statement-statementnya dengan mantan suaminya yaitu seorang Kurnia Mega. So please welcome on studio the one and only Kakak Azira. Welcome. So my first question is, apa kabar? Harus baik. Harus baik ya. Setelah beberapa bulan ke belakang podcast di Indonesia ini hadir seorang Azira yang betul-betul membuat kita terbelalak terhadap fakta-faktanya. Apa yang menjadi efek domino dari kehidupannya Azira sekarang? Efeknya sih aku lebih tenang ya Kak, sama anak-anak, terutama orang tua juga. Karena kan adanya aku speak up ini kan aku buat membela anak dan orang tuaku. Tapi di satu sisi ya aku ada rasa bersalah ya pasti ada karena harus mengeluarkan semuanya yang ada gitu loh. Jadi mau gimana ya gitu. Jadi ya udahlah, yang penting anak dan orang tua lah gitu. Nah itu dia sebetulnya ya, karena memang ketika seorang Azira ini speak up lah, karena aku percaya sebuah cerita tuh pasti ada dua sisinya. Benar. Akhirnya jadi sesuatu yang mencengangkan gitu. Bahkan di On My FYP pun cerita kamu, terus tiba-tiba live seorang Kakak Kurnia Mega juga tetap hadir karena cukup meramaikan lah. Tapi akhirnya karena beritanya kamu tuh cukup ramai, orang pengen tahu siapa sih seorang Azira ini yang memang ternyata dulunya adalah seorang model. Is it true? Ya Kak, dulu sempet sebelum kenal Mega tuh memang dunia modeling. Modelnya di bidang apa? Maksudnya di catwalknya? Aku foto model. Atau foto model. Iya. Sebelumnya itu memang kamu kayak maksudnya dari sekolah dan kuliah? Enggak ada. Itu iseng-iseng aja Kak. Oke. Jadi aku nganterin temen buat casting foto model. Malah aku yang ditawarin, terus nyoba-nyoba lah. Classic story ya. Iya, Terus. coba-coba lah nyemplung jadinya ketagihan. Jadi maksudnya sebelum kamu menikah pun memang pekerjaan yang kamu coba tuh model. Iya. Selain itu pernah kerja apa lagi? Nggak ada kayaknya, sambil kuliah kan karena waktu itu. Oh gitu. Iya. Kamu nikah sama Kak Mega tuh umur berapa sih? Umur 23 kayaknya. Oh, such a young age. 23. Sampai pisah kalau 9 tahun berarti 32, 33 lah ya kamu pisah ya. Dan memang kalau ngomongin seputar perpisahan tuh nggak pernah ada yang mau ya. Maka dari itu mungkin Insertizen juga ada yang belum tahu. Siapa sih seorang Kurnia Mega dan bagaimana mungkin kebersamaannya. Kita lihat dulu ada beberapa foto-foto pada saat Kak Azira masih bersama dengan Kak Mega. Nah ini dia. Kamu kenal satu apa dua? Cuma satu doang? Ada beberapa ya. Oke, ini adalah foto-foto kebersamaan baik pada saat tadi pre-wed yang pertama kayaknya ya? Yang pertama ya. Pre-wed, terus ini tadi udah sempat ada babynya. Ini pada saat... Ini waktu nikahan adiknya. Oh, nikahan adiknya. Oh, Ini wow. pacaran. Apakah ini pada saat kamu 23 tahun apa 22? Pacaran. Nah, ini bersama dengan putri ke? Anak pertama. Yang berusia 3 tahun itu kayaknya waktu birthday-nya ya. Oke. Nah, kalau Kak Azira sendiri, itu pada saat kenal Kak Mega di usia berapa dan berapa lama pacarannya sampai akhirnya memutuskan menikah? Aku pacarannya nggak lama Kak, pacarannya hampir 8 bulanan. Hampir 8 bulan? Iya, terus nggak lama orang tuanya minta ke mama, minta aku ke mama, jadi ya sudah. Ketemu di mana? Ketemunya di GOR, kebetulan kan ada GOR pribadi kan. Oh oke. Dia main futsal pada saat itu, jadi selang timnas itu dia main futsal, terus ngeliat aku turun dari mobil pacar. Oh jadi waktu itu malah kamu juga punya pacar? Iya, aku punya, dia punya. Kan masih pacaran nggak apa-apa ya kayak? Iya sih, oke, bisa diterima sih. Tadi hujat lagi. Lalu? Ya udah, aku salim mama, dia minta kenalin ke mama. Gitu. Oh jadi waktu itu kayak langsung straightforward, dia berarti tahu orang tua kamu dulu dong daripada kamu? Iya. Kenal your mom dulu atau mungkin your dad karena main di situ, minta kenalannya straightforward banget? Banget. Dan aku kan jarang ketemu sama dia karena dia kan keluar kota terus, aku juga masih kerja kan pada saat itu. Oh kerja sebagai model tadi ya? Oke. Terus pada saat itu gimana PDKT-nya dan kenapa kamu putus sama pacar sebelumnya? Nggak putus sebenarnya. Jadi dia sahabat? Kasih undangan aja udah.
Hah, gimana nggak ngerti ini doesn't make sense for me karena aku termasuk tim yang harus kayak make it clear gitu. Jadi Boleh. Apa? Soalnya bingung Kak, waktu itu mau mutusinnya gimana, nggak ada salah, nggak ada dosa, ya kan? Jadi aku temuin ya, aku izin nikah udah gitu aja. Jadi status kamu masih pacarnya si X lah ya? Iya. Oke, si X ini terus tiba-tiba kamu udah deketin sama Kurnia Mega dari minta kenalan sama mama terus gimana? Minta kenalan sama mama, ya udah dia minta nomor segala macam lewat kakak aku tadinya. Tadinya aku nggak mau kasih karena memang nggak kenal pacar. Iya, udah gitu memang nggak kenal dia. Oke. Gitu. Cuman jujur aja pacar aku yang sebelumnya itu tidak bisa terima anak angkat aku. Karena memang aku tuh pengen nikah tuh bawa yang ada sama aku. Oke, ini mungkin kita sedikit Nggak apa-apa. juga ya, Bapak. Ternyata kamu sebelum itu punya anak angkat. Punya Sudah pernah anak menikah sebelumnya? Belum. Oh, jadi benar-benar ini pure anak angkat aja? Benar-benar anak angkat. Jadi oke. waktu itu kan aku SMP kan sempet pesantren. Terus adalah anak dari Flores ceritanya. Kalau tinggal di pesantren sendiri kan kasihan. Iya. Jadi selesai SMP aku bawa jadi adik aku. Oh, usianya jauh perbedaannya? Beda 2 tahun. Oh, berarti maksudnya seumuran lah ya, nggak Iya. jauh-jauh banget lah. Jadi adik kelas Adik yang kelas. memang mungkin merantau Bener. dari Tengah Timur, akhirnya kamu bawa itu. Dan sampai sekarang masih ada, sampai tinggal? Masih. Sekarang alhamdulillah udah jadi bidan. Iya, berarti kan umurnya kamu 32 tadi bilang kan? Iya. Berarti sekarang beda 2 tahun, 30-an dong Iya. orangnya. Oh, jadi itu, diangkat ini masuk kartu keluarga kamu atau gimana? Masuk kartu keluarga aku sama Mega, tapi statusnya menumpang. Oh, Karena kan masih ada orang tuanya, tapi di Flores. Oh, jadi kayak ini kali ya yang kayak hak apa ya, bukan hak, jadi bukan hak asuh ya, hak. Iya, menumpang jatuhnya. Aku lupa bahasanya apa, mungkin Instagram tahu bisa digini juga. Aku pernah dengar juga itu kan, jadi walaupun masih ada orang tuanya, Benar. tapi tinggal di kita jadinya bukan, I forget Bukan the hak name. asuh. Iya. Tapi di kartu keluarga. Benar. Oh, that's the reason, makanya kamu cukup. Itulah salah satu alasan kuat kenapa aku nerima Mega. Oh, your ex nggak mau soalnya ya? Cuman Iya, mau. maksudnya cuman terima aku dan keluarga aja. Tapi kan kasihan aku gitu, masa harus aku tinggalin kan nggak mungkin gitu loh. Oke, tadi kan kamu bilang anak kamu 3, jadi itu memang yang anak pertama gitu ya? Berarti jadi 4. Oh, jadi pertama, karena di kartu keluarga, Iya. Maaf sebelumnya bahwa memang statusnya, emang bisa dibikin status gitu ya menumpang? Bisa, kalau menumpang bisa. Oh, oke, ini baru tahu juga gue. Oke, menumpang Bisa. anak asuh yang pertama, lalu nanti 3 bersama dengan Mega. Oh, that's the reason. Long story short, 8 bulan PDKT, pacaran. Nah, ini we have to make it clear ya. Tadi kan lo bilang sama pacar lo yang turun dari mobil itu, lo agak putus. Terus ini 8 bulan Ya Allah, pacaran. dosa. Jadi waktu itu ya mungkin namanya juga masa pacaran Nggak gitu ya. apa-apa. Berarti waktu itu memang lo menjalani 2 hubungan ya, Zira? Iya Kak, karena gini prinsip aku ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Iya, nggak tahu Prinsip orang kalau beda-beda. Iya, benar-benar. Kalau maksud aku gini, kalau pacaran aku nggak mau terikat Kak. Karena kan masih Zodiak memilih lo yang apa sih? terbaik. Kenapa? Zodiak lo apa sih? Libra. Oh, oke. Gue kira dia segemini saya. Oke, lanjut. Karena kan masih memilih yang terbaik buat nantinya dapat yang terbaik. Jadi nanti ketika oke. menikah, aku nggak penasaran rasa selingkuh kalau aku. Kalau aku Lucu Kak, juga ya nih kalau orang ya. aku Nggak prinsipnya masalah, gitu. nggak masalah. Jadinya saat itu pacarannya banyak. Hah? Serius gak cuma? Iya Kak, tapi mereka tahu aku punya tuh tahu. Oh, pacar lo baik-baik banget dong, Bo. Iya nggak ada, makanya itu aku merasa bersalah ya Allah. Ya Allah. Gimana ya dibahas lagi, kesebut lagi. Iya. Oke, long story short jadinya 8 bulan bersama dengan orang lain. Tapi kayaknya yang satu nih Mega nih kayaknya ya. Iya, karena kan sebelumnya aku mengenalkan yang angkat itu, yang Ya. anak angkatan itu, mereka tuh pada yang cuek aja gitu. Nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang cares kayak Mega gitu. Oh, dia care banget sama Care anak? banget. Karena Sama kan aku putrimu yang bilang pertama. dari awal kalau mau serius, aku harus bawa dia. Oh, oke. Dan dia nggak masalah itu gitu. Makanya pilih dia. Selama kurang dari 1 tahun dan termasuk yang satu. Berarti Mega juga putusin pacarnya dong waktu itu kan? Apa nggak putus juga? Nggak putus, dia putus. Oh, officially dia putus Nah. ya. Oke. Apa yang akhirnya karakter selain karena faktor anak pertama, tapi maksudnya between you and him gitu ya, yang membuat lo bisa yakin, oh dia memang sangat pengertian sama your first daughter gitu ya, atau anak angkat lo yang pertama. Tapi untuk secara pasangan apa karakternya yang membuat lo yakin? 8 bulan lo menurut gue, karena 8 bulan untuk orang say yes tuh agak terlalu cepat. Iya. Jadi pertama masalah anak angkat kan. Kedua dia itu bener-bener care sama orang tua. Sama orang tua aku. Sama orang tua, sama ponakan, sama kakak aku tuh Ega tuh bener-bener care banget gitu. Jadi istilahnya ya udahlah, kayak aku mikir oh paket komplitnya udah ada nih gitu. Ya udah jadinya milih lah.
Tapi kan waktu itu kamu juga sempat cerita bahwa ternyata ketika berumah tangga tuh tangannya Tidak baik-baik aja. main dan maksudnya ada punya kebiasaan buruk dengan alkohol. Apakah itu udah show dari? Nggak kelihatan, Kak. Oh, Itu oke. nggak kelihatan sama sekali nggak kelihatan. Dia gitu. baik banget gitu pada saat pacaran Banget, baik banget gitu. Bahkan aku kan jadi kaget. Insting kayak Nggak ada karena itu good to be true deh gitu. karena sebelumnya nggak ada yang mabok-mabok tuh nggak ada. Jadinya aku kaget gitu loh. Mabok tuh nggak ada, selingkuh tuh nggak ada. Teman-temannya gimana? Karena gue percaya sebenarnya ini gue nggak mention Ya. teman-teman yang mana ya, karena biasanya orang tuh bisa show dengan orang-orang sekelilingnya. Kalau aku tuh tipe orang yang gini Kak, kerjaan lo dan aku nggak mau cuek ya. mencampuri gitu loh, karena aku pun kerja nggak suka diikutin gitu loh Kak. Jadi aku nggak begitu kenal teman-temannya, gitu sih. Oke. Salah sih ya udahlah ya. Nah, ngapa itu pelajaran Iya, kan lesson itu learn gitu bahwa guru memang banget. harusnya aku percaya kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Sampai akhirnya mungkin 9 tahun rumah tangganya Kak Azira dan Kak Ega ini harus berada di ujung jalan, dan ini adalah momen ketika mungkin seorang Azira ini memutuskan untuk berpisah dengan Kurnia Mega. Let's check it out. Gak ada aku pikiran cerai. Kenapa aku sampai akhirnya memutuskan perceraian? Tadinya pegangan aku di hidup aku ada 3. Diri aku, anak aku, sama papa. Tapi kan ini udah kena nih, aku kena, anak kena. Ketika papa yang udah mergokin sendiri, aku pegangannya udah nggak ada. Gitu. So 9 tahun perjalanan, kalau kamu boleh dot gitu ya, dikasih titik-titik, how was your marriage life with seorang Kurnia Mega? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga? Apa petakannya? Enggak. Gimana perjalanan 9 tahunnya? Karena kan apakah begitu nikah langsung surprise, atau langsung zong? Atau sebetulnya langsung. Gak ada sweetest moment? Nggak ada. Jadi aku nikah di Jakarta. 9 tahun lo gak ada sweetest moment sama sekali? Ya pasti ada, tapi maksudnya gini, kayaknya lebih banyak nangisnya gitu. Oke. Sorry. Nggak apa-apa. Jadi kan aku nikah di Jakarta. Abis nikah itu aku langsung diboyong ke Malang. Karena kan klubnya kebetulan di sana kan. Pada hari pertama itu, malam itu besoknya aku nggak bisa bangun Kak. Karena totonya dia minum, aku nggak tahu karena kan aku tidur duluan. Terus kayak uapnya tuh ini apa sih ngaruh gitu loh ke aku. Pokoknya aku nggak bisa bangun karena aku nggak pernah kan. Maksudnya kamu nggak minum alkohol kan? Jadi nggak ngerti lah ya. Nggak ngerti dan nggak tahu gitu efeknya tuh nggak bisa bangun lah pokoknya aku gitu. Terus tahunya itu hari berikutnya malamnya tuh dia minum lagi gitu. Jadi kalau aku larang adanya KDRT itulah. Wow. Gitu. Langsung banget tuh, langsung banget. Dan nggak mungkin kan aku yang maksudnya ditelepon orang tua, apa kabar nak di sana gitu kan. Terus harus ceritain itu kan kayaknya aduh. Baru hari pertama hari kedua lah ya. Gitu maksudnya. Jadi aku coba tahan dulu, siapa tahu dia berubah. Aku harapannya itu. Siapa tahu dia berubah gitu kan karena istilahnya udah ada anak gitu loh. Anak pertama dikaruniai tahun berapa pernikahan? Anak pertama 2013. Kamu nikah? 2013. Oh langsung ya, langsung dititipin. Dan anak kedua? 2014. 2014. Anak ketiga bonus. Itu yang baru ya? 2022 ya. Kamu kan juga berbicara atau memberikan pernyataan di beberapa kesempatan gitu ya, bahwa sebetulnya KDRT dan juga we can say maybe toxic relationship ini parah. Bahkan berlangsung dari since day one ya. So apa yang membuat kamu bertahan sampai 9 tahun? Karena maksudnya I don't know nih, di dalamnya kamu tuh apa kamu akhirnya sayang banget sama seorang Kurnia Mega, atau kamu juga terjebak dalam wanita yang masih mau belajar, atau kamu juga bingung harus gimana? Karena buat aku 9 tahun tuh perjalanan lumayan panjang, dan Kak Ega tuh jatuh sakit di pernikahan 2017. umur berapa? Berarti 4 tahun pernikahan lah ya? Iya, lebih lama sakitnya aku temenin. Iya, kamu bahkan kamu udah disakitin since day one, dan dia juga jatuh sakit, kamu temenin terus lagi. Iya, sampai 2023 kan pada akhirnya kan. Jadi gini Kak, aku berharapnya dia berubah. Adalah gitu, pengen banget gitu dia berubah gitu. Terus aku kan cita pertama aku kan papa. Oh iya, kamu dekat sama papa ya? Jadi aku pengen tuh anak-anak aku merasakan itu. Kayak mikir kalau aku nanti divorce, anak-anak gimana perasaannya. Itu sih yang bikin gitu. Dan prinsip hidup aku tuh ada 3 Kak. Diri aku, anak-anak, sama papa aku. Jadi ketika masih ada satu yang belum kena, aku masih bisa berpegangan.
Oke. Kan maksudnya dalam rumah iya. tangga kan aku udah kena, anak-anak udah jadi korban juga. Tinggal papa aku, sampai akhirnya papa aku yang mergokin pada saat itu, ya udah aku udah nggak punya pegangan apa-apa. Itu papa kamu mergokin Kak Ega lagi maksudnya apa? Lagi minum? Atau Lagi minum, kan selama ini aku keep. Oh ya, cuman kamu doang yang tahu. Dari hari pertama menikah tuh ya? Iya, sampai Oke. pembantu di Malang pun aku suruh diem. Padahal pembantunya kan dari orang rumah aku kan, dari orang tua aku gitu, buat ikut nemenin aku gitu. Itu aku suruh diem Kak, nggak boleh cerita apapun gitu. Pahitnya tuh nggak usah, cukup aku dan anak-anak aja yang tahu gitu. Jadi orang tua pas tahu sendiri kagetnya bukan main, kaget banget. Itu papa kamu nemuin tahun berapa tuh? 2022 Oh baru ya? baru, kan aku lagi hamil 6 bulan di kandungan. Oke, terus tuh kejadiannya maksudnya gimana? Apakah pada saat dia mampir ke rumah atau gimana? Nggak, jadi gini kan, aku tinggal kebetulan kan di rumah orang tuaku, karena rumahku sama Mega udah dijual lama kan, buat pengobatan Karena, dia. oh iya oke. Jadi aku pisah rumah sama papa di belakang, aku di depan. Nah, itu biasanya dia itu mabuk itu cuma sampai jam 3 pagi. Well anyway, ini keadaannya Mega udah sakit kan? Udah sakit, udah sakit. Biasanya tuh minum sampai jam 3 pagi, ini sampai jam 7 pagi, Kak. Kebetulan papa masuk ceritanya ke rumah. Karena kan aku nggak bisa ngebelain karena posisinya aku sama anak-anak dikunciin di dalam kamar. Jadi setiap dia minum, biar anak-anaknya nggak tahu, aku sama anak-anak dikunciin di dalam kamar. Dan dia ada di ruang tamu? Atau ada di ruang tengah? tamu sama teman-temannya. Oh wow. Gitu. Terus akhirnya papa ngeliat sendiri, dianya salahnya malah lari ke dapur ceritanya. Terus nanya lah sama temennya, ini minuman apa? Temennya bilang jamu. Kan nggak bisa dibohongin ya. Akhirnya dicium papa, ditendang ceritanya. Temennya disuruh pulang lah. Ngomonglah papa sama Mega, kamu gak kasihan sama istrimu lagi hamil besar, katanya gitu. Saya doain kamu tiap hari, kamu malah ngundang setan ke sini. Marahlah papa di situ. Iyalah, kebayang lah. Wajar lah, wajar. Sangat wajar banget. Tapi di situ aku masih pertahanin, Kak. Ketika dia buka pintu, dia beberes baju, aku masih pertahanin loh di situ. Apa sih yang jadi motivasi seorang wanita gitu ya untuk mempertahankan cintanya Ya yang Allah, kayaknya sedih banget. Itu lagi hamil besar, masa ditinggal, kan sedih banget. Mikir hamil besarnya itu loh, kan 6 bulan di kandungan kan. Nggak ngebayangin kalau harus sendirian gitu loh. Emang aku tuh nggak ada pikiran cerai. Selama 3 pegangan ini masih ada yang harus aku pegang, aku nggak ada pikiran cerai. Makanya aku temenin dia dari 2017 sampai 2023. karena your family is a healthy family kali ya. Iya. Jadi nggak terbayangkan maksudnya ketika seorang wanita yang hadir dari keluarga yang Betul. baik-baik aja, terus punyanya dia sendiri berantakan Betul. gitu. Jadi I got a point of view. Oke. Gitu, jadinya ya udah, terus aku pertahanin, aku bilang ayo minta maaf sama papa, aku temenin, ayo hadepin bareng-bareng. Tapi dia kan memang gengsinya agak tinggi ya. Dia bilang ngapain, kan udah diusir, kata dia gitu. Aku malah disuruh telepon temennya yang tadi diusir buat jemput dia. Jadi ya udah, dia malah pergi ninggalin. Gitu. Oke, ini mungkin juga pada saat beberapa tahun pengobatan dari 2000 berapa sorry Zira? 2017. 2017 sampai 2022 2023 tuh itu naik turunnya luar biasa, pasti mendampingi orang yang sakit dan segala macam. Tapi ini kita mau lihat juga ada yang mungkin harus dikonfirmasi sama seorang Azira. Boleh. Nah, ini artikelnya. Ditipu dukun demi obati Kurnia Mega yang dikira kena santet. So first thing first, jatuhnya seorang Kurnia Mega yang waktu itu masih menjadi suami, what is the moment? Karena kan dia kita tahu sebagai seorang kiper dan maksudnya kayak atlet kan kecenderungannya sehat. Apakah karena kebiasaan minumnya juga dan nggak imbalance lifestyle lah akhirnya jadi kena sakit? Kalau kecanduan alkohol dia memang iya Kak, karena kan dari umur 18 tahun. Jadi akhirnya dibuka lah ya. Ya, dari umur 18 tahun udah edik banget sama alkohol. Ya. Kenapa bisa dibilang istilahnya adanya guna-guna dan santet dan lain-lain ya? Karena menurut dia fisiknya sehat gitu, dan dia nggak terima untuk dibilang karena alkohol. Padahal dari awal pemeriksaan dokter itu sudah bilang kalau ini sudah terkontaminasi metanol. Oh, oke. Gitu. Tapi kan kalau dia mempublikasi itu kan ya mungkin salahnya besar banget. Gitu. Jadi karena sehat fisiknya, setiap medical check up tuh kan sehat fisiknya. Terus yang dilalanya kan cuma matanya doang kan. Jadi menurut dia ya gue disantet gitu loh, pikirnya dia gitu. Padahal sudah ada keterangan dokter adanya pembengkakan syaraf sampai syaraf yang sudah tidak bisa berfungsi. Oh wow. Gitu. Hebat banget ya. Maksudnya kayak gue ngebayangin lo 6 tahun gitu kayak oh my god. Itu aja masih dihujat Kak. Iya ya. Aduh. Gak apa-apa, gak apa-apa.
selama 6 tahun gitu ya, mungkin gue nggak tahu itu bagaimana sistem keuangan keluarga pada saat itu. Apakah memang tabungannya cukup banyak atau mungkin pada saat masa jaya sudah ada investasi-investasi sampai akhirnya bisa 6 tahun itu berobat gitu, bertahan? Kalau jadi gini Kak, pokoknya aku berpikiran pada saat itu ya, gimana caranya deh, yang penting laki gue sembuh gitu. Kayak mikir materi nantinya bisa dicari, yang penting kesembuhan laki gue. Aku jual rumah udah, jual mobil udah, pokoknya yang bisa aku lakuin sampai aku jual keripik, jual ceker, jual apapun. Semuanya Semua ya? aku lakuin. Sebisa mungkin aku nggak mau ngerepotin orang tua, karena maksudnya orang tua kan udah sedih ya, anaknya sakit gitu. Jadi sebisa mungkin aku jalanin yang bisa aku jalanin, gitu loh Kak. Jadi apapun aku lakuin, ditipu dukun ya udah, dia apa-apain segala macam sudah. Yang terbesar yang pernah lo hitung gitu, gue nggak tahu lo tipe kalian kalkulat apa enggak. Untuk setahun itu kira-kira pernah makan yang the biggest tuh berapa amount-nya? Ya banyak banget ya Kak, karena nyampe? Sampai. Ada tahun dimana pengeluarannya sampai MM-an? Sampai. 1, 2? Satu lah. 1 M ya? Wow. Itu kemana aja berobatnya? Karena gini kan, kalau medis kan jelas ya, kalau medis kan sakitnya jelas, obatnya harganya segini-segini. Tapi kalau non medis itu Kak, yang suruh beli sapi 1 ton udah, suruh beli gesper, suruh beli minyak lah apa segala macam. Karena kan aku orang awam nggak ngerti gitu-gituan juga. Dan lagi-lagi tadi mau aku potong, Kak Mega ini mengira benar bahwa ini adalah ada faktor X-nya. Betul. Jadi kita lebih banyak ke yang non medis. Jadi apapun Kak, yang suruh beli apalah aku lakuin. Gitu, walaupun nggak ada efeknya, nggak ada apanya, gitu. Karena pengen sembuh aja, mikirnya gitu. Keadaan rumah tangga saat itu besides the economic gimana? Karena kan maksudnya ada orang sakit, uang juga terkuras gitu, dan ini I don't know ya, tapi maksudnya kayak ini ada faktor lain. Lu membuka celah, kali ini membuka celah waktu itu untuk kayak oke, kita percaya nih kayaknya ada yang lain nih untuk ini, jadi kita coba penjalanan inilah gitu. Pokoknya pada saat itu aku fokusnya Ega nggak usah mikir itu. Oh wow. Aku maunya tuh Ega pikir sembuh aja, karena kan menurut aku ya Kak, dia udah stres banget dengan keadaan dia, kondisi dia gitu. Jadi aku berpikirannya aku aja yang mikir gitu. Makanya istilahnya kenapa harus sekarang aku datang ke sana ke sini, memang aku harus selesaikan. Jadinya aku ada beberapa hutang memang Kak. Pada akhirnya aku hutang gitu ke teman-teman aku, karena kan aku bilang itu tadi, aku nggak mau ngerepotin orang tua gitu loh. Istilahnya semua udah aku lakuin gitu. Jadinya pokoknya kalau setiap Ega bilang, Bun, ayah mau coba dong berobat ke sini. Oh ya udah jalan. Nanti aku yang mikir. Di belakang itu tuh aku yang mikir harus cari kemana, harus apa.